Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Syah. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu teori dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern yang ada di semester 3. Penjelasan materi ini sebagai bentuk pemenuhan tugas UTS pada semester 3. Adapun teori yang akan saya jelaskan yaitu teori pertukaran atau exchange theory. Asumsi dasar teori pertukaran yaitu manusia dalam melakukan transaksi sosialnya selalu berusaha mencari keuntungan. Yang kedua, manusia dalam melakukan transaksi sosialnya dengan orang lain memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Rasanya hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita. Hampir seluruh transaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat akan selalu berusaha mencari keuntungan ataupun memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Kemudian ada beberapa tokoh dalam teori pertukaran. Salah satunya yaitu yang bernama George Hohmann. Beliau adalah seorang sosiolog Amerika, lulusan Universitas Harvard. Karya-karyanya antara lain The Human Group yang dikarang pada tahun 1950. Kemudian ada Social Behavior as Exchange yang dikarang pada tahun 1958 dan banyak lagi karya-karya yang telah ditulis oleh beliau. Hohmann menyerang paradigma fakta sosial secara langsung melalui penjelasannya mengenai pranata. Kemudian proposisi dalam teori pertukaran Hohmann. Ada 3 proposisi penting. Yang pertama yaitu proposisi sukses. Maksudnya adalah semakin sering suatu tindakan memperoleh ganjaran, maka tindakan itu akan sering dilakukan. Yang kedua ada yang dinamakan proposisi pendorong, yaitu proposisi pendorong adalah dorongan di masa lalu yang menyebabkan tindakan diberi ganjaran akan serupa dengan dorongan kini dan makin besar kemungkinan orang melakukan tindakan serupa. Kemudian yang ketiga yaitu proposisi nilai. Maksudnya adalah semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka seseorang akan semakin ingin untuk melakukan tindakan tersebut. Hohmann juga menjelaskan mengenai keadilan dalam pertukaran. Menurut Hohmann, seseorang harus memperoleh ganjaran yang seimbang antara biaya yang dikeluarkan dengan ganjaran yang diterima. Apabila tidak seimbang, maka ini merupakan ketidakadilan dalam pertukaran. Ada juga tokoh teori pertukaran yang bernama Peter M. Blau. Teori pertukaran Peter M. Blau hampir sama dengan teori pertukaran yang dijelaskan oleh Hohmann. Namun ada satu perbedaan yang mencolok, yaitu pada
keadilan dalam pertukaran. Jika menurut Homan, keadilan dalam pertukaran itu harus seimbang antara biaya yang dikeluarkan dengan ganjaran yang diterima. Menurut Peter M. Blau, tidak semua pertukaran itu akan menghasilkan ganjaran yang seimbang. Tidak semua tindakan pertukaran itu akan simetris. Artinya, terkadang apa yang didapat tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, demikianlah teori pertukaran yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.